Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang sehebat-hebat, yang soleh-soleha pada hari ini? Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, khususnya pada hari ini, belajar dan mengajar, mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, pada kesempatan hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Pelajaran yang kelima tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku yang di rumah, silakan mengikuti kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pelajaran yang kelima tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibuka sambil dibuka bukunya, buku paketnya di halaman 43. Gambar 5.1, mencium tangan ayah dan bunda sebelum berangkat sekolah. Ini adalah perbuatan terpuji yang anak-anakku selalu mencontoh apabila ingin berangkat ke sekolah. Jangan lupa pamit kepada kedua orang tuanya, ya, mencium tangannya, minta doa supaya apa yang kalian lakukan itu bisa tercapai cita-citanya. Nah, anakku, pada kesempatan hari ini, keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keteladanan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pelajaran yang kelima ini ada dua, tentang keteladanan Rasulullah dan keteladanan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 44, silakan dibuka di bukunya. Amati gambar berikut ini. Silakan kalian mengamati gambar 5.2, mendengarkan nasihat ayah. Jadi seorang anak itu mendengarkan nasihat dari ayahnya. Jadi kalau ada nasihat perlu kita dengarkan, jangan sampai kita acuh, jangan sampai kita membentak. Jadi seorang anak yang baik apabila ayahnya berbicara diam dan dengarkan dengan baik. Seorang ayah menyampaikan kepada anaknya dalam berperilaku itu harus mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ingin selamat di dunia dan di akhirat, harus selalu mencontoh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya gambar 5.3, minta izin kepada bunda sebelum berangkat ke sekolah. Jadi harus kita minta izin apabila ingin berangkat ke sekolah, ingin keluar ke rumah, minta izin kepada orang tuanya, ya. Ini harus kita contoh anak-anakku, ini adalah perbuatan terpuji. Selanjutnya adalah 5.4, saling berjabat tangan ketika bertemu. Hai Amir, apa kabar? Ini adalah seseorang yang bertemu harus berjabat tangan. Ini adalah perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik yang kalian contoh. Apabila bertemu sama temannya, ucapkan assalamualaikum, salam kepadanya, dan berjabat tangan. Selanjutnya adalah gambar 5.5, berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Ini adalah ayo adik pimpin doa sebelum makan. Jadi seorang anak memimpin doa sebelum makan. Jadi jangan lupa anak-anak ya, sebelum
kita makan harus berdoa terlebih dahulu. Doanya pasti anak-anakku sudah hafal. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Selanjutnya halaman 45. Langsung saja kita membahas tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba anak-anakku lihat halaman 45. Gambar 5.6 menyampaikan uang sisa memfotokopi kepada ibu. Nah, jadi kalau ada uang sisa harus dikembalikan. Ini adalah perbuatan terpuji yang kalian harus contoh, ya. Ini adalah perbuatan terpuji, ya. Harus sebagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki gelar Al-Amin. Nah, jadi kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 nabi. Jadi nabi yang wajib kita ketahui ada berapa, Nana? Ada 25. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai nabi ke-25 atau nabi terakhir. Khatamul Anbiya, penutup daripada nabi. Itulah nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi pertama adalah Nabi Adam. Nabi terakhir, nabi penutup adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu beliau sangat mencintai anak yatim piatu dan menganjurkan kepada umatnya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak yatim. Nah, jadi kalau ada anak yatim harus kita mengasihi, harus kita merawatnya dan mencintai anak yatim. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, apabila ada seseorang yang selalu merawat, mendidik dan mencintai anak yatim, maka pada di akhir kelak dia akan bersama berdampingan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Di samping itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Dari kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terkenal kejujurannya pada masa itu. Pada usia remaja juga beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangannya. Siapa itu? Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, ya, pada usia 35 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat yang semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Jadi pada saat itu orang Quraisy itu sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang meletakkan Hajar Aswad pada tempat yang semula. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Nah, ini seorang Nabi Muhammad. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih
untuk memegang ujung-ujungnya selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nah, jadi pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan kebijaksanaannya untuk bersama-sama ya mengangkat Hajar Aswad dengan selendangnya. Nah, ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar itu. Mereka pun tidak saling menumpahkan darah. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Mari kita meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, jika ada orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisanya uang kembaliannya, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayang teman-teman, guru dan orang tua. Seperti yang ada di dalam gambar berikut ini ya, menyampaikan uang sisa, memfotokopi atau membelanjakan dari sabun itu sendiri. Kalau ada uang sisanya harus dikembalikan kepada orang tuanya. Ya. Selanjutnya, 2, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Jadi selain sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Jadi pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf. Ini adalah bukti kecintaan Rasulullah SAW terhadap anaknya, putrinya. Begitu juga Rasulullah SAW setelah dewasa dan dikaruniai seorang anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Haris. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Ini adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari wal Muslim. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW mengajarkan pula kepada kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya adalah, aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Ia bersabda, mengajarkan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Wahai Rasulullah SAW. Nabi SAW pun menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua, birrul walidain. Aku bertanya kembali, apalagi? Nabi SAW menjawab, jihad fisabilillah. Hadis riwayat
Bukhari wal Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti orang lain. Hal itu dapat dibuktikannya dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam saja. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Di sini itu adalah hadis-hadis tentang bukti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang terhadap keluarganya, ya, masyarakat dan lain sebagainya. Ini harus kita contoh ya anak-anakku ya. Harus kita contoh sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah 3, kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini mencerminkan pada perilaku beliau antara lain. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam menggunakan air. Itu buktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu hemat, tidak berlebihan dalam pemakaian air wudhu. Sebagaimana gambar 5.8 tentang berwudhu. Jadi seorang anak berwudhu dengan memakai air seperlunya saja, tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, kita harus menjaga sebagaimana perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di halaman 46 ya. 4. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Nah, tahukah kalian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Jadi tentunya kalian ingin tahu ya, apa tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Tujuan berdakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera sebagaimana agama tauhid, yaitu agama yang diyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya sebagai bangsa Arab ketika itu, tetapi juga seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Itu adalah tujuan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah hanya kepada Allah yang Esa, beliau juga menanamkan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang terpuji yang akan membawa kebaikan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah di kota Madinah. Beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang, itu adalah al-muhajirin, dan kaum ansar, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berlaku sopan santun sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai umat, kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya kita menghormati orang lebih tua ya anak-anak. Apabila ada orang yang lebih tua daripada kita, kita harus menghormatinya. Dan kita pun harus menyayangi orang yang lebih muda terhadap kita.
Nah, sesuai mana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua. Jadi apabila bertutur kata harus sopan terhadap orang tua, kepada guru dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Oleh sebab itu kita membuang sampah di kali atau di selokan, karena selokan tidak penuh sampah dengan legal. Saluran air tidak lancar sehingga di musim hujan kendaraan tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup sesuai dengan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa untuk selalu mengikuti ajaran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleh, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan sampai berjumpa kembali, dan Bapak tutup wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.